Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwati billah, jamaah salat subuh DKM Masjid Sultan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah, yakni sholat subuh berjamaah, yang mungkin di tempat lain, di saudara-saudara kita ada yang tidak bisa menikmati. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibillah jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah perihal yang paling penting dalam kehidupan setiap manusia, karena ikhlas ini adalah yang menjadi syarat diterimanya amal. Ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua al-mutaba'ah. Karena dengan ikhlas inilah yang menjadikan amal itu menjadi berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara mendalam dan dilakukan oleh kita secara terus-menerus, baik ketika kita hendak beramal, sedang beramal, maupun ketika sudah beramal. Hal ini dilakukan agar amalan yang dilakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhlas harus senantiasa ada dalam setiap ibadah kita. Sebagaimana pengertian ibadah sendiri yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, al-ibadah yakni ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Bahwa ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Maka ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita beribadah, ikhlas harus ada di dalamnya. Dan ini memang tidak mudah, karena ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, setan akan senantiasa terus-menerus menggoda kita, akan senantiasa terus memalingkan niat-niat kita kepada hal-hal yang lain, sehingga tidak sedikit dan seringkali kita terlupakan dari niat yang sebenarnya ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maksud dari agama yang lurus dari ayat tersebut adalah kita terjauhkan dari hal-hal syirik dan menuju kepada tauhid. Maka disinilah kedudukan ikhlas yang begitu penting dalam amal ibadah, agar amalan-amalan yang kita lakukan tidak sia-sia dan tidak mendapatkan ajab di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian ketika kita beramal, kita senantiasa berusaha agar tidak berharap kepada manusia ketika beramal, melainkan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yakni dengan menanyakan kepada diri kita sendiri mengenai hal yang akan kita lakukan. Apakah kita melakukan ini untuk teman, untuk kerabat, untuk kantor, untuk bangsa, ataukah untuk Allah Subhanahu wa taala? Hal ini perlu kita lakukan agar hati kita senantiasa tertata untuk menumbuhkan rasa ikhlas di dalam hati kita, sehingga apabila mendapatkan cacian atau hinaan dari orang lain, kita tidak merasa sedih karenanya,
Karena pada hakikatnya kita melakukan itu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menyuruh hambanya bagaimana dalam surat Al-Ikhlas pada kalimat qul atau katakanlah, mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa dan semua yang dilakukan hanyalah untuk Allah, serta apapun yang dilakukannya diserahkannya hanya kepada Allah, karena sebab tidak ada yang dapat disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan melakukan amal kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah pun akan cinta kepada kita. Maka ketika kita dalam keadaan tidak baik, dalam mendapatkan musibah, ketika kita ikhlas, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa bersabar menghadapi ujian itu. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, kita pun bersyukur sebab kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hingga dalam setiap langkah aktivitas kita akan menjadi lebih tulus, ikhlas dan bahagia karenanya. Maka dari itu, janganlah menggantungkan amalan itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Alhamdulillah kalau dapat pujian, kalau dapat makian kita terima, dan setelah itu kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak ikhlas, sifat-sifat yang akan menghapus amalan-amalan kita disebabkan karena kita tidak ikhlas di dalam beramal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam tausiah singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi, karena hakikatnya kita semua sedang belajar bagaimana supaya dalam setiap langkah kaki kita, dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, kita berusaha supaya senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.